Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Agent Channel semua, saya akan diskusi dengan Pak Boy. Nama panggilannya Pak Boy ya. Nama panjangnya Pak Zantar H. Ambadar. Beliau seorang praktisi di pekerjaan drainase dan berkontribusi sangat banyak di Jakarta. Bahkan bukan hanya di eranya hari ini, bahkan pada saat Pak Jokowi memulai menggunakan drainase atau istilah yang hari ini disebut sebagai sumur resapan. Banyak kabar-kabar yang tidak tepat seperti siapa Denny Siregar ya yang bilang bahwa nggak habis pikir itu yang menangkal banjir pakai sumur resapan dan itu ditujukannya ke Pak Anies. Padahal awal sekali sumur resapan itu dibuat adalah di eranya Pak Jokowi. Siapa yang membuatnya? Orang yang sebentar lagi saya akan berdiskusi dengannya. Pak Boy panggilannya. Usianya 70 tahun tapi masih sehat, segar bugar dan kita akan coba menelusuri fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di Jakarta dimulai di eranya Pak Jokowi nyambung ke Ahok nyambung ke Pak Anies Rashid Baswedan dan tentu dibutuhkan sebuah kebijakan dalam kita melihat berbagai persoalan. Pak Jokowi tidak sekedar seorang yang banyak kesalahannya, tapi tentu juga kita melihat cara-cara yang sudah bagus dilakukan oleh beliau. Saya kira juga begitu dengan Ahok, saya kira juga begitu dengan Anies Baswedan. Tapi tentu yang terbaik adalah bagaimana proses itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan dan diperbaiki. Jadi continuous improvement, peningkatan yang berkelanjutan. Dari video yang sebentar lagi kita akan lakukan diskusinya mudah-mudahan membawa pencerahan. Saya kira hal-hal yang seperti Denny Siregar katakan itu kan sungguh sangat menyesatkan ya. Jadi kita akan counter terus narasi-narasi yang menyesatkan seperti itu dan kita akan masuk pada diskusi bersama Pak Boy ya. Oke. Kan kemarin kita diskusi tentang yang Bapak komentari video saya Iya, tentang Denny sidensi. Siregar itu ya. Iya. Yang nggak paham dia kalau sebetulnya dia membuli sumur resapan Pak Anies padahal Panen. sudah di zamannya Pak Jokowi sudah dilakukan dan itu yang Sudah, buatnya adalah justru Pak Boy sendiri ya. betul. Nah, itu Pak boleh cerita Pak kira-kira gimana itu Pak? Tentang Pak Jokowinya, saya kebetulan komunikasi dengan beliau itu waktu masih wali kota Solo. Oh, lama sekali ya. Jadi Solo ini kan selalu banjir, Pak Ipul. Jadi pada saat Jokowi itu saya kebetulan dikenalkan oleh salah satu menterinya, anak buah Ibu Mega, Hmm. Pak Nabil Makarim. Hmm. Nah, lalu saya surati Pak Jokowi bahwa saya punya penemuan yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi banjir karena hujan lokal, bukan karena luapan sungai. Hmm. Nah, saat itu bertepatan dengan rencana Pak Jokowi mau jadi gubernur DKI. Hmm. Nah, lalu setelah jadi gubernur, singkat kata, itu saya hubungi lagi beliau di Balai Kota. Itu atmosfer Balai Kota berbeda, Kang Saiful, 180 derajat. Dari sebelumnya ya. Awalnya masuk Balai Kota angker pada saat zaman Pak Fokke. Tidak gampang, tidak gampang. Dan pada saat Pak Jokowi itu betul-betul jadi sangat friendly. Kita bisa ketemu dengan siapa saja saat itu yang mengagumkan dan saya ketemu beliau. Saya nyatakan ini surat saya yang pertama Pak dan ini penemuan saya. Saya bawa miniatur saya yang ada di belakang ini. No. Ini yang selalu Pak Anies paparan pada saat setiap kali ada presentasi kan. Ya, 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 ya. Ya, saya bilang Pak Jokowi, Pak Gubernur, bahwa kita kesalahan dari mindset bagaimana mengatasi banjir. Konsep Belanda menggunakan kanal-kanal itu suatu kekeliruan yang fatal kalau saya bilang. Ya, ya. Dan anehnya masih diikuti terus oleh ahli-ahli Indonesia. Saya nggak mau berpikir seperti yang di textbook, saya mau out of the box. Kok nggak beres-beres urusan banjir Jakarta? Pada saat Presiden SBY, saya surati beliau. Saya bilang saya bisa mengatasi banjir di istana, karena kita lihat foto-fotonya kan Pak SBY ngerobok banjir di istana. Saya bilang Pak Jokowi sama Pak SBY kita bisa atasi ini. Caranya simpel.
Saya punya solusinya. Tapi tidak dapat jawaban dari beliau karena surat itu masuk ke Seknek dan dijawab oleh Pak Sudi Silalahi, Mensesnek. Mengatakan bahwa usulan Bapak luar biasa, kita sangat menghargai, kami menghargai, dan kita sudah kirimkan ke departemen terkait. Nah, sejak Pak Jokowi, saya katakan, saya sampaikan itu, bahwa saya sudah surati Presiden, tapi jawabannya seperti ini, kalau Bapak mau sesuatu yang different, lakukan ini Pak. Dan untuk itu saya mau nyumbang Balai Kota 9 titik. Supaya Bapak di hari pertama kan robok banjir di Balai Kota. Jadi sambutan Jakarta buat Pak Jokowi sebagai gubernur, itu di hari pertama beliau robok banjir masuk Balai Kota. Saya bilang, this is the moment, prove it. Nah, jadi saya buatkan dan alhamdulillah berhasil. Lalu zaman Pak Ahok ada berbeda pola pikir, karena Pak Ahok itu geolog. Kalau konsep saya, simpan. Ini kan anugerah dari Tuhan. Kok dibuang? Apakah kita tidak membutuhkan? Sebentar Pak, saya mau tarik mundur dulu. Jadi yang barusan itu akhirnya Bapak memang sudah membuat 9 titik sumur resapan di sekitaran kantor gubernur DKI, begitu Pak ya? Di halaman Balai Kota, betul. Di halaman Balai Kotanya, dan itu sampai sekarang masih berfungsi dengan baik Pak ya? Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, cuman ada kesalahan dulu. Kesalahannya adalah kepala rumah tangga Balai Kota tidak mau ada beton di rumput. Padahal saya kasih usul, ini kan bukti buat Pak Gubernur nanti memberikan contoh kepada wartawan atau kepada masyarakat. Ini loh konsepnya. Tapi beliau tidak setuju sehingga semuanya ada di bawah rumput. Jadi intiknya dari daerah banjir di paving itu, di aspal, intiknya dari situ. Untuk memasukkan air yang selalu menggenangi Balai Kota ke dalam sumur resapan. Jadi saya membuat tutup sumur resapan ini 30 cm di bawah rumput, lalu saya uruk lagi dengan tanah supaya ada rumput lagi di atas itu. Kalau bawahnya itu kosong. Ya, berarti di bawah rumput itu ada sumur resapan yang Bapak buat tempo hari begitu kan hari ini? Betul. Betul, tapi intiknya dari lubang dari kanstil, bukan dari rumput. Karena halaman itu lebih tinggi dari jalan raya. Ya. Paham ya? Jadi tutup sumur itu, ya misalkan ini contoh nih, Ego lihat ya. Ya, kelihatan jelas. Nah, ini dia rumput itu segini, jalan raya itu segini. Jadi saya ambil lubang masuk itu dari sini ke dalam. Nah, saya ingin ini expose supaya sebagai contoh buat gubernur menjelaskan kepada wartawan dan kepada masyarakat, begini loh konsepnya, bukan konsep sumur resapan Belanda. Yang menggunakan batu kali, ijuk dan segala macam, itu kekeliruan juga. Oke. Kalau boleh tahu faktanya, Pak, itu ya, sumbangan Bapak atau proyek yang Bapak dapetin? Enggak, awalnya saya sumbangkan, tapi ternyata Pak Jokowi nggak mau saya rugi, saya dibayar sama dinas saat itu, Dinas Perindustrian dan Energi. Oke, tapi niatnya ya, saya nggak nolak rezeki. Ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya tadi dilanjutkan boleh Pak di zamannya Ahok? Nah, waktu Pak Ahok saya lanjutkan. Saya bilang ini program harus dijalankan Pak, karena saya lihat Pak Ahok ini selalu kompakan buang ke sungai. Agak sedikit ngotot lah. 5 kali saya ketemu Pak Ahok. Dan saya bilang konsep ini harus dijalankan karena ini solusi satu-satunya untuk mengatasi banjir dan kekeringan. Saya bilang saat itu kekeringan begitu. Beliau bilang, oh ya itu tidak efektif. Karena Pak Ahok ini geolog dari Trisakti. Lalu saya bilang, kasih saya kesempatan membuktikan di Monas. Karena saya concern Monas ini ring 1. Nggak lucu kalau Monas banjir. Satu sumur resapan cuma 2,5 meter, itu habis semuanya. Sampai Pak Ahok bingung. Loh kok bisa masuk? Besok pagi beliau paparan di depan Presiden dan dapat 150 miliar.